Indonesia memiliki berbagai keragaman, bahasa, agama, hingga suku. Sementara itu, salah satu suku yang berasal dari Jawa Timur adalah suku Tengger. Mereka dikenal sekelompok masyarakat yang melakukan ritual peninggalan nenek moyang. Lantas, apakah suku Tengger termasuk suku Jawa? Masyarakat suku Tengger mendiami dataran tinggi sekitar daerah Gunung Bromo. Kehidupan mereka punya ciri khas tersendiri yang membedakan dengan suku lainnya. Simak sejarah hingga ciri khas suku Tengger berikut ini. Menurut legenda, asal-usul suku Tengger berkaitan dengan cerita Roro Anteng dan Joko Seger. Nama Tengger diambil dari nama Roro Anteng yaitu Teng. Sedangkan, kata Ger berasal dari akhiran nama Joko Seger. Sehingga, masyarakat suku Tengger memiliki keyakinan bahwa mereka merupakan keturunan dari Roro Anteng dan Joko Seger. Sementara itu, warga suku Tengger ini berasal dari kerajaan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, penggabungan dua suku kata tersebut menjadi sebutan untuk suku Tengger atau Wong Tengger. Roro Anteng merupakan seorang putri kerajaan Majapahit, sementara Joko Seger adalah anak dari Brahmana. Menurut ajaran Hindu, sebagai putri kerajaan Majapahit, Roro Anteng berkasta ksatria dan Joko Seger berkasta Brahmana. Jadi, secara kasta mereka sebenarnya tak boleh menikah. Meski begitu, mereka tetap menikah dan memiliki banyak keturunan. Sehingga, keturunan mereka ini yang kini dikenal dengan suku Tengger. Kemudian ada juga teori yang mengatakan bahwa suku Tengger diyakini sudah ada jauh sebelum Majapahit berdiri. Penganut teori ini menolak anggapan suku Tengger keturunan dari Majapahit. Menurut sejarawan dan pengamat sejarah Probolinggo, Eko Arahman, salah satu buktinya adalah Prasasti Pananjakan. Prasasti ini tertulis bertahun-tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi dan diresmikan pada zaman Raja Hayam Wuruk. Prasasti Penanjakan 1 menerangkan bahwa masyarakat Tengger itu adalah masyarakat yang mampu mempertahankan budaya Tengger. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Prabu Hayam Wuruk pada tahun-tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Artinya sejak zaman Hayam Wuruk sudah ada suku Tengger. Suku Tengger bertempat tinggal di sekitar Gunung Bromo Semeru. Tepatnya mereka tinggal di sekitar daerah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Menurut buku Suku Tengger oleh Abdul Muti, sebagian dari penduduk suku Tengger tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Gunung Bromo sendiri memang menjadi sebuah simpul bertemunya batas 4 kabupaten tersebut. Orang-orang Tengger merupakan salah satu subkelompok orang Jawa yang mengembangkan variasi budaya yang khas. Mengutip ensiklopedi suku bangsa di Indonesia oleh Dr. M. Yunus Melalatoa, kekhasannya dapat terlihat dari bahasanya, yaitu bahasa Jawa dialek Tengger. Suku Jawa merupakan suku yang paling dekat dengan suku Tengger. Namun, terdapat perbedaan dari kedua suku ini, terutama pada bentuk kebudayaannya. Dapat dikatakan bahwa suku Tengger bukan merupakan suku Jawa. Dialek Tengger tidak memperlihatkan adanya tingkat-tingkat bahasa, baik antara sesama mereka maupun orang lain dari luar kelompoknya. Rata-rata masyarakatnya menganut agama Hindu. Akan tetapi, Hindu di Tengger agak berbeda dengan Hindu di Bali. Mereka tidak menganut sistem kasta. Agama Hindu suku Tengger berakulturasi dengan budaya asli mereka. Ciri khas suku Tengger bisa dilihat dari cara berpakaian dan rumah adatnya. Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini beberapa ciri khas yang dimiliki suku Tengger. 1. Pakaian suku Tengger. Masyarakat suku Tengger punya ciri khas dari cara berpakaiannya. Secara fisik pakaian warga suku Tengger sama dengan suku Jawa. Pakaian yang dipakai sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungan sekitar. Akan tetapi, ciri pakaian suku Tengger dalam penggunaan sarung melekat pada tubuh mereka. Mereka selalu memakai sarung di setiap kegiatan. Penggunaan sarung ini menjadi ciri khas yang membedakan dengan suku lainnya di Indonesia. Sarung yang dipakai setiap hari ini memiliki fungsi untuk penahan suhu dingin. Penggunaannya pun dibedakan antara perempuan dan laki-laki.
2. Rumah suku Tengger. Suku Tengger yang tinggal di daerah pegunungan mempunyai ciri khasnya tersendiri, terutama dalam konteks tata ruang permukiman dan rumah tinggalnya. Suku Tengger membangun permukiman dan rumahnya berorientasi magis spiritual yang terpusat pada Gunung Bromo. Mengutip Dispora Parbud Kabupaten Probolinggo, rumah adat Tengger yang dibangun suku Tengger terletak di daerah lereng Gunung Bromo, Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Struktur dan konstruksi rumah adat suku Tengger berasal dari kayu. Desainnya disesuaikan dengan keadaan alam sekitar sehingga bisa beradaptasi dan nyaman untuk ditempati. Ciri utama bentuk rumah adat Tengger ini tidak bertingkat, bukan termasuk rumah panggung dan hanya mempunyai 2 jendela. Suku Tengger mempunyai berbagai tradisi unik. Salah satunya yaitu Yatnya Kasada atau upacara Kasada. Acara ini adalah hari raya bagi masyarakat Tengger yang memeluk ajaran Hindu Dharma. Yatnya Kasada diadakan pada hari ke-14 bulan Kasada. Upacara dilakukan dengan menggelar sesembahan pada Sang Hyang Widi. Sesembahan berupa sesaji tersebut menjadi manifestasi dari Batara Brahma. Upacara Kasada dilaksanakan dalam beberapa tahap, mulai dari Puja Purkawa, Manggala Apcara, Mulat Umat, Trisandiya, Muspa, pembagian bija, Diksa Widi, sampai penyerahan sesaji di Kawah Bromo. Upacara dimulai dari Sadya Kala Puja dan diakhiri pada Surya Puja. Masyarakat suku Tengger akan beramai-ramai menuju Gunung Bromo guna mengantar sesaji. Sesaji tersebut berupa hasil pertanian dan ternak yang diajukan ke Pura Luhur Poten Agung. Selama dilaksanakannya tradisi upacara Kasada, Rama Dukun Pandita membaca japa mantra. Japa mantra terdiri dari doa untuk keselamatan seluruh alam semesta. Masyarakat suku Tengger punya tarian tradisional bernama Tari Sodoran. Tari khas atau khusus ini dimainkan dalam ritual Yatnya Karo. Penampilannya disuguhkan pada pembukaan upacara atau rangkaian ritual Yatnya Karo. Sebagai tarian khas masyarakat Tengger, Tari Sodoran mempunyai nilai religius. Nasi aron adalah hidangan tradisional khas suku Tengger yang mendiami kawasan di sekitar Pegunungan Bromo, Kabupaten Probolinggo. Makanan ini terdiri dari nasi berbahan dasar olahan jagung putih, dan disajikan bersama lauk pauk serta sayur berkuah, tidak lupa sambal sebagai pelengkap. Nasi aron, gerit kering dan empok sebagai makanan pokok pada dasarnya merupakan istilah untuk produk-produk yang dihasilkan dari rangkaian proses pembuatan nasi aron. Nasi aron dapat berbentuk balok atau gumpalan padat dan dapat diiris untuk dimakan bersama-sama sayur semen, semian tanaman kubis setelah dipanen ikan asin atau kulupan lainnya. Sedangkan gerit merupakan istilah untuk nasi aron yang telah diratakan, dipesar. Gerit biasanya dijual dalam bentuk kering dan dapat disimpan lama. Gerit kering yang dibasahi dengan air panas diadoni kemudian dikukus disebut ampok atau empok yang berupa nasi halus atau nasi jagung. Walaupun sebagai makanan pokok, nasi aron kering maupun gerit kering tidak selalu dibuat sendiri oleh masyarakat Tengger, tetapi dipasok dari daerah lain yang memproduksi secara komersial, seperti Desa Duet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Selain nasi aron, masyarakat Tengger juga mengonsumsi nasi dari beras, yang kadang-kadang sebagai campuran nasi ampok. Pada saat paceklik, sebagian masyarakat Tengger juga memanfaatkan umbi-umbian sebagai makanan pokok, seperti misalnya nasi ganyong. Hidangan sayuran masyarakat etnis Tengger didominasi oleh sayuran yang ada di lingkungan sekitar mereka. Salah satu sayuran yang cukup populer adalah sayur semen dengan berbagai variasinya mulai dari kulup semen, direbus saja, sayur bening sampai dibuat campuran sayur Jawa, jangan Jawa. Demikian juga hidangan sayuran yang berbahan dasar kentang, kubis, labu siam, buncis pucet yang cukup bervariasi, walaupun tidak terlalu banyak ragam olahannya. Bahkan, ada beberapa jenis sayuran daun yang tidak ditemukan di daerah lain, tetapi menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Tengger antara lain hidangan sayuran dari daun ranting, daun ketirem, daun lobak, daun bekuka, daun longsieng. Jamur khas Tengger yang biasa dibuat hidangan sayuran adalah jamur grigit dan jamur pasang. Terima kasih telah berkunjung di CG Channel.
Semoga bermanfaat, agar sobat semua tidak ketinggalan video CG Channel berikutnya. Silahkan tinggalkan jejak sobat semua dengan cara like, komen, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi.